Pernah kepikiran gak sih setiap kali kita klik tombol beli sekarang di sebuah website, ada proses rumit apa di baliknya? Hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru di balik layar itu. Kita akan pakai dokumen proyek sungguhan dari mahasiswa untuk sebuah brand e-commerce fiktif bernama Zeniro. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah ide bisa jadi website yang berfungsi? Yuk, kita ikuti peta perjalanannya. Kita akan mulai dari awal banget, dari lahirnya sebuah brand. Lalu kita bedah cetak biru teknisnya, mulai dari fondasi data sampai ke alur interaksi pengguna yang paling detail. Nah, semua proyek yang keren itu pasti mulainya dari visi yang jelas dan kuat. Mari kita kenalan dulu sama visi di balik proyek yang akan kita bedah ini, sebuah perusahaan furnitur fiksi bernama Zeniro. Setiap proyek itu butuh identitas. Ini tuh bukan sekadar gambar ya, ini adalah wajahnya sekaligus janjinya kepada para pelanggan. Inilah wajah dari Zeniro. Nah, jiwa dari Zeniro itu ada di slogan ini. Ini adalah perpaduan dua konsep dari Jepang, Zen yang berarti ketenangan dan Iro yang berarti kehangatan. Ide inilah yang nantinya akan jadi pemandu untuk setiap keputusan desain dalam proyek ini. Oke, filosofi udah ada. Terus gimana cara ngubahnya jadi website yang bisa diklik-klik? Nah, disinilah kita butuh yang namanya rencana induk. Dokumen ini, yang biasa disebut SRS, itu ibarat kitab sucinya proyek. Isinya detail banget, mulai dari teknologi apa yang dipakai, kayak Laravel buat kerangka aplikasinya, dan MySQL buat nyimpen datanya, sampai yang paling penting, siapa aja sih yang bakal pakai aplikasi ini? Dan ini langsung nyambung ke salah satu pertanyaan paling krusial di setiap proyek. Sebenarnya, kita bikin ini buat siapa sih? Mendefinisikan siapa pengguna kita adalah langkah pertama untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar pas buat mereka. Jadi, sistem ini ngebagi penggunanya jadi 3 tipe. Ada tamu yang cuma mau belanja cepat, ada pengguna terdaftar yang pengen pengalaman lebih personal, dan tentunya ada admin yang ngurusin semua dari belakang layar. Setiap peran punya hak aksesnya masing-masing biar sistemnya aman dan gampang dipakai. Oke, kita udah kenal nih sama pengguna kita. Sekarang kita perlu bangun rumah buat nyimpan semua data mereka. Nah, disinilah kita mulai masuk ke bagian yang teknis banget, fondasi datanya. Coba deh bayangin, website itu kan harus inget banyak banget hal. Info pengguna, produk, pesanan. Nah, pertanyaannya, semua info itu disimpan di mana? Dan gimana caranya biar nggak ketukar-tukar? Jawabannya ada di sini, di dalam database. Diagram ini namanya ERD. Itu ibarat pondasi rumah kita. Perhatiin deh, ada kotak-kotaknya users, products, dan orders. Nah, garis-garis yang nyambungin kotak-kotak itu yang ngasih tahu sistem, hey, pesanan ini punya si pengguna A. Dan di dalam pesanan ini ada produk B. Inilah tulang punggung dari keseluruhan aplikasi. Pondasi udah kokoh, sekarang saatnya kita bikin denah lantainya. Kita mau petain nih, setiap pengguna itu bisa ngapain aja di rumah kita ini. Nah, ini dia yang namanya diagram use case. Anggap aja ini kayak daftar menu di restoran. Kelihatan jelas kan si admin bisa ngapain? Oh, dia bisa manage products. Kalau user biasa, dia bisa add to cart. Setiap bentuk oval itu mewakili satu fungsi spesifik yang bisa dilakukan. Jadi intinya apa? Cuma dengan ngelihat satu gambar ini, seluruh tim, dari developer sampai manajer, langsung paham sistem ini tuh maunya bisa ngapain aja. Bahkan sebelum ada satu baris kode pun yang ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih, instalasi listrik dan pipa airnya. Maksudnya, ya gimana sih sebuah proses, misalnya login atau checkout, itu beneran jalan? Langkah-langkahnya kayak apa? Disinilah diagram activity swimlane jadi jagoannya. Diagram-diagram ini nggak cuma nunjukin apa yang terjadi, tapi yang lebih penting, siapa yang ngerjain apa. Kita langsung lihat contohnya aja ya, proses yang paling sering kita lakuin, login. Lihat deh, di sini jelas banget kan alurnya. Ada 2 jalur atau kolam renang, makanya disebut swim lane. 1 jalur buat user, 1 lagi buat sistem. Kelihatan banget kan bolak-baliknya? User masukin data, sistem ngecek, terus ngarahin ke halaman yang benar. Oke, sekarang kita bedah proses yang jadi jantungnya e-commerce. Check out. Gimana sih pengalamannya buat orang yang belanja tapi nggak punya akun? Yuk kita ikutin alurnya sebagai pengguna tamu. Nah, bisa dilihat kan, prosesnya lumayan banyak langkahnya. Si tamu ini harus nambahin barang ke keranjang, terus, nah ini dia bagian pentingnya.
dia harus ngetik manual semua data pengiriman dan kontaknya. Lihat deh, semua langkah input itu ada di jalurnya guest. Terus, apa untungnya kalau kita punya akun? Nah, diagram berikutnya bakal ngejawab itu dengan sangat jelas. Nah, ini dia bedanya. Perhatiin deh langkah yang tulisannya autofill nama, email, phone. Sistemnya udah kenal sama kita, jadi data-datanya langsung keisi otomatis. Hemat waktu kan? Ini dia perbedaan kunci yang udah direncanain dari awal. Perbandingan dua alur tadi itu nunjukin banget betapa pentingnya perencanaan. Dengan cetak biru kayak gini, developer bisa sengaja ngerancang alur yang enak buat pengguna dari awal banget, bukan cuma sekedar tambahan di akhir. Jadi, apa nih rangkumannya? Kita mulai dari visi sebuah brand. Dari situ kita tentuin siapa penggunanya. Terus kita bangun fondasi datanya pakai ERD. Setelah itu kita petain semua fiturnya pakai use case. Dan terakhir kita rinciin setiap alur prosesnya pakai activity diagram. Semua dokumen ini saling nyambung dan jadi resep rahasia buat ngebangun software yang bagus. Jadi kepikiran? Ya. Semua aplikasi yang ada di HP kita, semua website yang kita buka tiap hari, fitur-fitur canggihnya itu kemungkinan besar bukan dimulai dari barisan kode yang rumit, tapi justru dari gambar diagram yang simple dan jelas, persis kayak yang barusan kita lihat.